seorang miliarder barbar namun juga baik hati kepada rakyat. Kekayaannya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, melindungi orang-orang yang ia cintai dari ancaman. Film India yang berjudul Sikandar yang dirilis tahun 2025 disutradarai oleh A.R. Murugadoss di bawah naungan rumah produksi Nadia Dwala Grandson Entertainment dan Salman Khan Film. Didistribusikan oleh Film Marudor Entertainment yang tentu dibintangi oleh Salman Khan. Oke, langsung ke inti ceritanya. Siapkan kopi dan udutnya, selamat menonton. Cerita dimulai di sebuah pesawat. Ada seorang anak pejabat bernama Arjun. Juga ada seorang wanita mantan artis esek-esek yang sudah bertobat juga berkeluarga. Arjun yang melihatnya tak asing. Setelah mencari tahu identitasnya, Arjun melecehkan dengan perkataannya. पता होने के बावजूद आपके पति ने शादी कैसे कर ली? प्लीज कल में झांकता है तो बहुत तकलीफ होती है. Bahkan Arjun mengganggu anaknya, mengancam akan menunjukkan videonya jika wanita tersebut tidak melayani nafsu bejatnya. Namun secara tiba-tiba jagoan pun muncul bernama Sanjay. Sanjay memperingatkan Arjun untuk tidak mengganggunya. Bagaimanapun itu masa lalu kelamnya, yang terpenting sekarang ia sudah bertobat memperbaiki diri. Beralih di Mumbai, seorang menteri juga ayah Arjun bernama Pradhan akan mencalonkan diri lagi. Di depan rakyat ia berpura-pura baik, namun perilakunya sangat buruk. Tantrum mengetahui anaknya yang dipukuli. Istrinya yang menyangkal Arjun yang dipukuli karena ulahnya sendiri. Tetap saja ia tak terima. Bahkan akan menggunakan polisi korup bernama Prakash untuk menghabisi Sanjay. Diketahui Prakash polisi ganas yang terkenal di kota Rajkot. Mengetahui Sanjay yang mempunyai 49 kasus tertunda selama 5 tahun terakhir. Menerima mandat dari Pradhan, Prakash pun langsung OTW untuk menangkap Sanjay. Sesampainya di sana, mereka dibuat takjub melihat istana yang megah juga dilengkapi pengawal bak istana kerajaan. Istri Sanjay bernama Rani Saiba menyambut kedatangan mereka. Ternyata Sanjay, orang yang dicari-carinya, kini berada di kantor polisi. Prakash yang akan pergi, Rani menyarankan untuk menggunakan mobil istana demi keamanan. Prakash yang sempat meremehkan dibuat ngahuleng kenceng. Melihat warga Rajkot yang berkumpul juga menghancurkan mobil polisi. सर वही पुराना राजा और प्रजा के बीच का प्यार वाला रिश्ता. Takut amukan warga, Prakash pun memakai mobil istana, di mana warga Rajkot akan maju terdepan untuk melindungi dan membela Sanjay. Sebab Sanjay orang yang mengabdikan hidupnya untuk rakyat Rajkot melebihi pejabat pemerintah. Setiba di kepolisian, Sanjay sedang berunding dengan polisi senior melaporkan atas yang terjadi. Polisi senior menegur Prakash karena bertindak tanpa perintah. Namun Prakash tantrum yang membuat warga berteriak. Sanjay pun menyuruh Amar pengawalnya untuk mendiamkan warga. Seketika warga tenang kembali. Rani yang mengetahui Prakash yang dibayar oleh Pradhan memperingatkan bahwa Rani tidak akan diam untuk melindungi suaminya, tak akan membiarkan mimpi kalian terwujud. Sanjay mempunyai pertambangan emas terbesar, dicintai rakyat karena memberikan 3.000 hektar tanahnya untuk rakyat yang tak punya tempat tinggal, juga membangun rumah sakit. Tak heran jika warga siap mengorbankan nyawa untuk membela Sanjay. Rani mendapat informasi dari pengawalnya jika Sanjay tak aman, para preman akan menyerang Sanjay saat pulang. Saat Rani akan memberitahunya, namun Sanjay tak menghiraukan, menyuruh pengawalnya untuk melanjutkan pesta. Sanjay dan Rani pun pergi. Secara diam-diam di tengah obrolan, Rani mengirimkan pesan kepada pengawalnya untuk bersiap, sebab Sanjay dalam bahaya. Saat tiba di persimpangan rel, para preman sudah mengepungnya. Sanjay keluar perlahan sebab Rani sedang tidur. Yang nyatanya Rani berpura-pura tidur yang kemudian mengirimkan lokasi ke pengawalnya. Saat para preman bersiap dengan senjatanya, tanpa sepengetahuan Sanjay, pengawal Rani juga sudah menodongkan senjata ke arah mereka dari seberang rel, yang membuat para gangster kocar-kacir ketakutan. Kemudian Sanjay pun melanjutkan perjalanan pulang.
Saat di rumah, Rani sangat girang untuk menunjukkan lukisan yang ia buat selama 2 bulan. Namun saat akan menunjukkannya, ternyata Sanjay sedang sibuk dengan urusan pekerjaan. Meskipun begitu, Rani sangat bangga kepada suaminya, meski Sanjay selalu tak punya waktu untuknya. Saat latihan dengan pengawal, pelayan mengingatkan Sanjay. Takutnya Sanjay lupa bahwa hari ini persiri mereka berdua. Di malam harinya, Sanjay pun mengajak Rani ke sebuah tempat. Meskipun sudah tua bangka, namun keromantisannya mengalahkan para jomblo-jomblo remaja. Memberikan kejutan dengan ribuan drone yang membuat Rani takjub. Di sisi lain, Arjun juga tengah merayakan ulang tahunnya. Namun tak lama video Arjun yang melecehkan juga dipermalukan viral. Mengetahui itu, Pradhan tantrum meminta Arjun untuk kembali memperbaiki reputasinya meski harus menghabisi Sanjay. Sementara Rani berbahagia karena mengetahui dirinya hamil. Berniat memberitahu Sanjay, lagi-lagi Sanjay sedang menemui Ramesh, manajer tambang yang datang menyerahkan diri. Di mana Ramesh menyesal karena keserakahannya telah menjual peledak kepada orang yang katanya dia juga punya tambang. Namun ternyata peledak itu digunakan gangster sebagai teror di Punjab. Mendengar itu membuat Sanjay marah karena anak tak berdosa harus meregang nyawa karena keserakahan Ramesh. Itu semua jebakan dari Pradhan. Orang-orang suruhan Parakas akan menghabisi Ramesh supaya tak bersaksi di pengadilan. Karena dengan begitu kasus ini akan dilimpahkan kepada Sanjay. Sanjay yang mengetahui itu langsung pergi ke pertambangan untuk menyelamatkan Ramesh. Namun tanpa diketahuinya, Rani juga ikut. Ternyata pertambangan tersebut sudah dipasangi peledak. Rani mencoba berteriak memberitahu Sanjay. Tak lama ledakan terjadi. Rani meminta Sanjay untuk menyembunyikan Ramesh sebelum persidangan. Namun tanpa diketahui Sanjay, perut Rani terkena percikan batu akibat ledakan tersebut. Di malam itu mereka pun berpisah. Sanjay membawa Ramesh ke safe house jauh dari kota Rajkot. Tak lama Sanjay diberitahu Amar bahwa Rani dilarikan ke rumah sakit akibat terkena pecahan ledakan. Sanjay sangat mengkhawatirkan kondisi istrinya. Namun di sisi lain ia harus mempersiapkan untuk memberikan kesaksian soal ledakan di Punjab. Kasus pun terpecahkan. Namun ia harus menerima kenyataan pahit. Ibu-ibu menangis histeris. Dengan begitu ia sadar bahwa istrinya sudah menghembuskan napas terakhirnya. Sanjay pun langsung pergi ke rumah sakit dengan tak berdaya, hati yang berkeping-keping. Ia sangat bersedih karena tidak bisa menemani Rani di saat-saat terakhirnya. Terlebih setelah mengetahui pesan-pesan yang diabaikan, ternyata Rani sempat memberitahu bahwa dirinya hamil. Tak lama dokter menghampiri bahwa sebelumnya Rani telah mendaftarkan donor organ jika dirinya meninggal. Sanjay sangat menyesal, merasa bersalah karena selalu tak meluangkan waktunya untuk Rani karena merasa masa depannya masih panjang. Kepergian istrinya membuat Sanjay menderita. Jauh-jauh hari dikarenakan mengetahui suaminya punya banyak musuh. Tak tahu kapan bahaya akan menimpa. Rani sudah mendaftarkan donor organnya supaya kematiannya tak sia-sia. Sanjay pun mengizinkan pendonoran organ istrinya berupa paru-paru, jantung, dan mata. Ia juga diberitahu penerimanya 3 orang Mumbai. Hal itu dirahasiakan dari publik. Sanjay pun berniat akan pergi ke Mumbai untuk menemui ketiga orang penerima donor. Pengawalnya sangat loyal, meski Sanjay sempat menolak untuk dikawal karena ia ingin menyendiri. Singkatnya mereka telah tiba di Mumbai. Melihat orang berpakaian seragam, Sanjay diketawai supir taksi karena dikira band yang akan manggung. Yang tak tahunya itu para pengawal. Sebelum itu para pengawalnya akan mengganti pakaian terlebih dahulu. Supir taksi dan temannya pun membawa rombongan Sanjay. Bukan hanya supir biasa, pria tersebut menguasai beberapa bahasa. Sopir tak berhenti ngoceh, mengeluarkan lelucon yang membuat Sanjay kembali tersenyum setelah sekian lama. Karena bisa membuat dirinya kembali tersenyum, Sanjay pun memberikan uang yang sangat banyak. Tentu membuat sopir tersebut senang, bahkan ia siap melayani tanpa ada biaya tambahan.
Sanjay pun menemui penerima donor paru-paru istrinya yang diberikan kepada anak kecil bernama Kamarudin. Sanjay yang melihat Kamarudin seperti melihat istrinya yang masih hidup dalam diri Kamarudin. Di mana Kamarudin ini anak sebatang kara yang dibuang oleh orang tuanya, bertahan hidup di jalanan. Namun untungnya warga sekitar sangat peduli kepada Kamarudin. Sanjay merahasiakan identitasnya. Ia ingin menraktir Kamarudin makan juga belanja pakaian. Namun Kamarudin ini anak yang setia. Ia mau menerima tawarannya, namun anak-anak yang lain juga ikut makan. Dengan dermawan, Sanjay pun mentraktir semua anak di lingkungan tersebut makan dan belanja pakaian. Setelahnya Sanjay bertemu dengan mahasiswa kedokteran yang merawat Kamarudin. Sanjay yang melihat asap di mana-mana, mahasiswa pun menjelaskan bahwa lingkungan tersebut tercemari oleh pembakaran sampah. Setidaknya ada 36 kematian akibat gagal paru-paru sepanjang tahunnya. Orang yang bertanggung jawab akan hal itu ialah Pirat Baski yang menjadi perantara investor pembeli lahan untuk pembakaran limbah-limbah di tengah penduduk. Mengetahui itu, Sanjay berencana membeli lahan kembali supaya warga hidup sehat bebas polusi. Setelahnya Sanjay mendatangi penerima donor mata istrinya bernama Pai Devi. Sanjay disambut oleh mertuanya Pai Devi yang mengira Sanjay utusan Sudarsan pamannya Pai Devi yang ingin menebus perhiasan yang digadaikan untuk biaya operasi. Melihat mata Pai Devi membuat teringat kepada istrinya. Suami Pai Devi kesal karena orang luar ikut campur masalah keluarga. Sanjay berperan sebagai utusan Sudarsan juga menebus kembali perhiasan tersebut. रंगा वैदेव को मंगलसूत्र पहना दो। साहब वो लड़की निशा जिसके पास रानी साहिबा का Kemudian Sanjay menemui pendonor ketiga bernama Nisa. Meski transplantasi jantung berhasil, namun kini detak jantungnya melemah yang membuat keluarga Nisa terpuruk. Lalu Sanjay menemui Nisa juga mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Sanjay pun meminta untuk menghubungi John William, dokter ternama kenalannya. Dibantu dokter yang dibimbing oleh Dr. John langsung, Nisa pun diberikan perawatan yang signifikan. Pada akhirnya wasilah kerjasama dokter, kini kondisi Nisa mulai membaik. Meski istrinya sudah tiada, Sanjay merasakan istrinya masih bersama mereka. Lalu Sanjay berencana akan pulang ke Rajkot. Di perjalanan Sanjay terjebak macet oleh Pradhan yang sedang melakukan kampanye. Juga klarifikasi soal yang menimpa Arjun, bahwa itu semua palsu, serangan dari pihak lawan politik yang menggunakan AI untuk menghancurkan reputasinya. Petugas polisi yang melihat keberadaan Sanjay melaporkan langsung ke Arjun. Karena ayahnya yang sedang berpidato atas perintah Arjun, kamera menyoroti keberadaan Sanjay supaya ayahnya sadar akan hal itu. Setelah mengetahuinya, Pradhan memberi isyarat untuk menangkap Sanjay. Arjun pun mencoba mengejar Sanjay. Beberapa bom molotov dilemparkan hingga Pradhan diberitahu bahwa Arjun kecelakaan yang membuatnya meninggal. Sementara Prakas menginterogasi pelayan istana hingga tahu kepergian Sanjay ke Mumbai untuk menemui ketiga penerima donor organ Rani. Sementara Sanjay meminta untuk menghapus identitas penerima donor dari sistem demi keselamatan penerima donor. राजा साहब मंत्री जी का फोन। Tak lama Pradhan menghubungi Sanjay memberikan ancaman. Ia sudah tahu maksud kedatangan Sanjay ke Mumbai. Sanjay meminta mengakhiri ini karena kita sama-sama berduka. Yang terjadi pada Rani dan Arjun ialah kecelakaan. Namun Pradhan tak terima begitu saja. Karena Rani masih hidup di tubuh penerima donor, ia akan menghabisi mereka. Tak punya pilihan lain, Sanjay pun membatalkan kepulangannya ke Rajkot demi melindungi para penerima donor. Asap pembakaran limbah telah memakan korban kembali. Di saat warga berduka, anak buah Pirat tak punya empati, terus membakar sampah yang membuat Abdul tokoh masyarakat geram. Sanjay pun datang untuk memberikan pelajaran kepada anak buah Virat.
Di sisi lain Pradhan geram karena tak mendapat identitas penerima donor disebabkan sistem yang sudah diretas. Meski begitu otak jahatnya terus berputar. Pradhan berencana akan menangkap orang-orang terdekat Sanjay. Sementara Sanjay bertemu Sudarsan pamannya Pai Devi. Sudarsan sempat agak jengkel, namun setelah Amar memberitahu identitas Sanjay, juga menceritakan semua yang terjadi. Pada akhirnya Sudarsan pun paham. Sudarsan mengeluhkan bahwa mertua Pai Devi melarang bekerja, sedangkan Pai Devi ingin bekerja demi anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Pai Devi pun kembali diantarkan ke mertuanya, meski harus menuruti pemikiran mertuanya yang kolot, yang menurutnya perempuan cukup di rumah saja. Mertua Pai Devi heran Sanjay yang kembali. Sudarsan pun berbohong bahwa Sanjay ialah temannya yang seorang dokter bedah mata dari Dubai. Sebelum pergi, Pai Devi memberikan pepadum supaya istri Sanjay menyajikannya saat makan. Tentu mendengar itu membuat Sanjay kembali teringat kepada istrinya. Setelahnya Sanjay menemui ayahnya Nisa. Ayahnya Nisa memberitahu, Nisa sangat mencintai pacarnya meski terus disakiti. Masalahnya sekarang mantan pacarnya akan menikah. Jika Nisa tahu, ia akan terguncang, kesehatannya terganggu lagi. Sanjay pun menemui pacar Nisa menyarankan untuk menunda pernikahan. Karena Nisa baru saja transplantasi jantung, takutnya akan terguncang. Pacar Nisa tak memperdulikan dan temannya merasa terganggu, membuat keributan meski berakhir tumbang. Sanjay yang mengetahui kenalan sopir taksi yang orang Amerika suka memesan Popadium. Sanjay pun membukakan usaha Popadium untuk Pai Devi, supaya wanita-wanita yang di rumah tetap bisa bekerja menghasilkan uang. Di sisi lain Ramesh telah ditangkap juga disiksa. Tekanan itu yang membuat Ramesh memberikan kesaksian palsu atas ledakan di Punjab, bahwa dia menjual peledak atas perintah Sanjay. Alih-alih dilepaskan, namun dengan kejamnya Pradhan menghabisi Ramesh untuk menenggelamkan kebenarannya. Dengan begitu rencana mereka yang akan memfitnah Sanjay berjalan mulus. Kini Sanjay dan pengawalnya menjadi buronan. Kamarudin yang mengira Sanjay ialah orang tuanya yang bertobat karena menyesal dulu telah membuangnya. Ia pun berpura-pura batuk, membuktikan kepada temannya bahwa Sanjay sangat peduli kepadanya. Anak buah pirat melapor ke polisi tentang perkelahian di tempat sampah. Polisi yang akan menangkap melihat uang yang begitu banyak, mereka pun melepaskan Sanjay. Namun begitu harus ada perwakilan untuk memberikan kesaksian di kantor polisi. Ternyata di kantor polisi ada Prakash yang sedang memberi instruksi menangkap Sanjay dengan imbalan 1 crore atau 2 miliar rupiah. Saat pulang, Prakash kedatangan Sanjay yang memberikan ancaman balik. Perkelahian terhenti ketika anak dan istri Prakash datang. Sanjay menasihati Prakash yang korup untuk membersihkan hati nuraninya. Setidaknya di rumah Prakash berlaku jujur. Kemudian Sanjay menemui Virat untuk membeli kembali lahan 20 hektar agar warga terbebas polusi pembakaran sampah. Namun Virat meminta menaikkan persenan dari harga yang dibayarkan. Sanjay tak ada masalah akan hal itu. Bahkan ia telah membawa uangnya 2 kali lipat dari harga awal. सर इसमें तो Virat yang sembrono niat merampas uang itu, tapi Sanjay sudah membuat planning. Ledakan terjadi di kolam. Jika Virat tidak menandatangani dokumen penjualan, maka akan terjadi ledakan yang lebih besar lagi. Virat yang takut pun menjual kembali lahan tersebut, sehingga kini warga terbebas dari pencemaran polusi. Di sisi lain Prakash telah berhasil mendapatkan identitas penerima donor. Ia langsung melaporkannya ke Pradhan. Dengan begitu Pradhan bisa menjalankan rencana jahatnya. Kondisi Kamarudin yang mengharuskan dibawa ke rumah sakit. Namun juga ada 6.000 pasien yang terkena dampak polusi. Sanjay pun meminta mahasiswa tersebut untuk mengerahkan semua tenaga medis, membawanya ke rumah sakit besar. Sedangkan masalah biaya Sanjay yang akan tanggung. Di sisi lain suami Pai Devi sedang berada di kantor polisi. Melihat poster Sanjay yang buron, ia pun memberitahukan kepada keluarganya bahwa Sanjay seorang buronan. Sudarsan yang dipanggil untuk menjelaskan ia tak punya pilihan lain. Sudarsan pun menceritakan kebenarannya bahwa Sanjay seorang raja Rajkot yang mempunyai 25% emas di India.
menafkahi ribuan keluarga. Juga mata yang didonorkan ke Pai Devi ialah mata istrinya Sanjay. संजय की वाइफ रानी साई श्री है। Nisa dan ayahnya juga menerima fakta yang sebenarnya, semata-mata supaya Nisa sadar tak menyanyiakan waktu mengejar pacarnya lagi. Di sisi lain, atas penyakit yang dideritanya, Kamarudin menyalahkan Sanjay yang dulu telah membuangnya. Amar pun yang tak tahan menjelaskan identitas Sanjay. Sanjay yang dikira ayahmu ialah Raja Rajkot. Alasan Kamarudin dirawat karena Kamarudin menerima paru-paru istrinya. Mendengar kebenaran itu membuat Kamarudin menangis, juga meminta maaf karena telah salah paham kepada Sanjay. Meski begitu, Sanjay memahaminya. Dikarenakan mereka berdua tidak mempunyai keluarga, Sanjay meminta Kamarudin tetap menganggap Sanjay sebagai ayahnya. Sementara Pradhan mengerahkan anak buahnya untuk memburu ketiga penerima donor. Keluarga Pai Devi yang mengetahui kedatangan para preman langsung kabur menuju rumah sakit. Sementara adiknya Nisa yang juga di rumah sakit, ia live streaming menceritakan kisah Sanjay yang menjaga ketiga penerima donor organ istrinya, menandakan bahwa cinta sejati masih ada. Sementara Sanjay yang ditemani Amar akan menjemput dokter dari Dubai di bandara untuk menangani Kamarudin. Tak berselang lama, Pai Devi tiba memberitahu yang terjadi. Mereka pun langsung menutup gerbang. Melalui live streaming, Pradhan mengetahui keberadaan Nisa. Ia pun mengerahkan 200 pasukan mengepung rumah sakit. Pengawalnya langsung memberitahu Sanjay bahwa rumah sakit telah dikepung. Dikarenakan kalah jumlah, pengawal kewalahan. Tak lama Sanjay pun kembali. Para pengawal pun langsung bangkit, kembali menyerang para preman. Pertarungan berjalan lama. Karena keterlatihannya, Sanjay dan pengawal berhasil mengalahkan para preman. Yang menjadi masalah sekarang, dokter yang akan menangani Kamarudin ditahan imigrasi. Tentu hal itu ulah Pradhan. Karena live streaming itu, kebaikan Sanjay tersebar ke seluruh Mumbai. Sedangkan kondisi Kamarudin semakin memburuk jika tidak segera ditangani. Sanjay pun yang sudah geram menyerang kediaman Pradhan. Yang ternyata berkat bantuan Perdana Menteri langsung, dokter dari Dubai dibebaskan yang sekarang sedang melakukan operasi. Pradhan bukannya tobat, malah balik mengancam yang membuat kesabaran Sanjay habis. Singkatnya, Kamarudin telah berhasil dioperasi. Kini kondisinya sudah membaik. I love you, Santa Uncle. Tak berselang lama, Prakas yang sudah tobat datang. Namun karena perkelahian di rumah sakit juga di rumah menteri, ia harus tetap menjalankan tugasnya. Sanjay pun bersedia dibawa. Akan tetapi warga sudah berkumpul menghadang. Prakas yang mengira itu warga Rajkot. Sopir taksi yang mengetahuinya mengatakan itu bukan warga Rajkot melainkan warga Mumbai yang tahu kebaikan Sanjay yang viral. Pada akhirnya atas perintah atasan, Prakas pun membebaskan Sanjay dan film pun berakhir.